Gue pengen tahu kalau dari lo sendiri, menurut gue nggak fair lah. Semua orang selalu ditanya, menurut lo Gen Z gimana? Kenapa gue nggak bisa sama cowok perokok? Kenapa gue nggak bisa sama cowok yang gak olahraga? Menurut keyakinan Eva, orang yang maksudnya merokok, gak olahraga, gak jaga makan, minimal badan lu sendiri lu hormatin atau enggak? Kalau zaman sekarang DP lu masih ke cewek galau yang kosong doang. Mohon maaf sih teman-teman, lu anak orang kaya apa gimana? Aslinya nih ya, gue bisa bilang at Alicia Vespa ini cuma 30% lah dari diri Eva yang asli. Everything is not what you see on social media gitu loh. Dari nol bareng Eva Alicia. Perkenalkan dulu nih, gue yang perkenalkan. Founder Soul of Gold. Oke. Founder Nine Theories. Iya. Founder Her Era. Weh, Dan co-founder dong itu mah. Iya, co-founder Her Tandera Era. juga co-founder. Dan salah satu top lead konten kreator wanita di Indonesia. Anjay. Itu opini. Tadi Ini itu gue udah opini. sengaja serakin suara gue biar Gue tahu ini sesuai nih. Khusus ya untuk dari nol bersama sesuai gue. speaker. Suaranya sesuai dan gue angle kanan. Nah, Eva Alicia, wih, dengan segitu banyak yang lo lakukan dan achievement lah ya. Karena kan rata-rata yang lo lakuin jadi duit semua tuh. Iya sih, Nah, teman. yang gue mau tanya Pak, lo pernah quarter life crisis gak? Atau lo pernah krisis identitas gak? Lo kan masih usia 24. Iya. Yang lo kerjain banyak, semuanya membuahkan hasil yang bagus gitu ya. Lo pernah gak krisis identitas atau terms quarter life crisis di hidup lo? Kebetulan nih gue masih muda ya. Jadi gue Iya. masih 24 belum quarter. Nah iya kan, mendekati kan? Mendekati OTW. Ah. Jadi mungkin gue bakal bilang kayak sebenarnya lebih ke identity crisis aja ya kok ya. Gua Kayak belum apa tahu. identity crisis Takutnya- versi lu? Takutnya ntar quarter life gue 25 beda lagi. Oh bisa berubah lagi? Definisinya berubah lagi. Iya kalau yang sekarang deh, yang Tapi sekarang. pernah lebih ke kayak ketika awal-awal gue mulai bekerja. Jadi gue tuh mulai kerja dari usia yang sangat muda. Jadi dari gue 14 tahun tuh gue udah gak terima uang jajan. Oke. Iya, jadi gue tuh udah mulai kerja bener-bener selesai dari sekolah. Oke, lu tau lah konteksnya kalau kalian pengen tahu tentang cerita kenapa gue gak kuliah dan lain-lain. Ada banyak di podcast-podcast lain kalian bisa cari tahu. Tapi basically gue tuh selesai sekolah langsung kerja. Dan dimana situasi gue waktu itu minus banget dan keluarga gue juga lagi minus banget. Tiba-tiba gue dikasih big break. Yaitu viralitas di sosial media. Dan abis itu gue juga langsung dapat bisnis gue tuh langsung shot up cepet banget dalam 1 tahun tuh kayak dari gak pernah punya apa-apa, maksudnya kayak dari minus gitu. Bahasa kasarnya kayak ya ampun ini situasi rumah gue aja bakal aman buat gue tinggalin aja for the rest 1 tahun ke depan aja gak yakin kan. Karena banyak banget situasi finansial yang berantakan. Waktu itu gue inget banget gue pengen beli iPad, cita-cita gue. Dan itu jadi to-do list gue selama 2 tahun lebih lah. Pengen banget beli iPad, gue inget harganya 16.832.000 rupiah. Waktu itu gue inget, gue klik mau beli iPad itu sampai tangan gue tuh geter. Karena gue deg-degan banget. Mau beli iPad nih. Purchasing mahal nih. Pertama big girl purchase. Gue sampai ditemenin 2 temen gue beli iPad. Klik, udah. Happy, selesai. Nah terus? Mungkin iPad gak bakal bikin gue happy. Next deh. Apa? Oh goal semua cewek pengen punya tas Chanel. Oke. Next goal geter juga. Beli. Happy. Tapi udah habis. Udah begitu terus. Hal mahal setelah hal mahal. Dan akhirnya gue temuin sesuatu dari diri gue yang kayak. Kok lu tetap bangun pagi dan lu tetap ngerasa gak cukup. Oke. Ini aneh nih. Soalnya respect ada, follower ada. Fisik ya gue menjaga diri gitu ya. Gue gak kayak maksudnya Ya best gak shape lah ya. berantakan banget, I mean my best shape gitu. Uang ada, tapi kok gue gak happy. Oke. Itu aneh banget. Gue jadi mikir, kalau misalnya orang-orang bilang 20, 30, sampai 40 tahun itu isinya kerja, buat cari uang. Dan gue udah figure out di umur 19, mau ngapain gue abis ini? Lalu abis itu tahun itu gue pergi ke pantai disabilitas. Oke. Dan di situ kayak momen-momen gue lagi ungrateful banget kok tentang hidup gue. Gue ngerasa kayak gue gak cukup banget. Gue diajak pergi ke panti disabilitas waktu itu. Dan waktu itu gue cuman kayak masuk langsung rembes air mata gue langsung. Wah gila. Gue kayak ini hidup tuh ternyata bukan buat diri lo sendiri Fa. Lu tuh baru ngerasa full fulfillment kalau misalnya hidup lu tuh ternyata berguna untuk orang lain. Apa yang lu lihat tuh? Kenapa bisa langsung gitu? Ketika gue ngeliat orang yang gak punya apa-apa, maksudnya mereka kesulitan untuk menelan aja. Tapi mereka masih bisa cheerful ketemu gue. Masih bisa cheerful pegang krayon. Itu kayak, dan mereka happy gitu loh. Ditanya are you happy? Happy. Itu bikin gue kayak tertampar bolak-balik 100 kali lipat. Menelan aja sebuah privilege loh untuk mereka.
Dan waktu itu gue pikir badan kaki gue semua masih bisa berjalan dan gue masih dare to complain. Wow. Dan jadi kayak tahun-tahun berikutnya gue sadar kayak oke, kayaknya kalau untuk be fully happy untuk gue harus punya 2 jenis kebahagiaan. Yang satu I-centric, yang kedua tuh we-centric. Ulang-ulang. Iya. Yang pertama I-centric, dimana I-centric. ya gak muluk-muluk. Kalau lu mau bahagia, lu harus realistis. Lu harus punya pencapaian diri lu sendiri, untuk fulfillment diri lu sendiri, untuk maksudnya ya punya life standard yang lu mau gitu loh. Lu kan juga gak mau hidup susah. Fair, one. Itu I-centric. Tapi itu doang gak cukup. Makanya kita sering dengar orang kaya banyak yang gak happy. Kenapa? Mereka ketinggalan di we-centric ya. Ketika mereka sadar kalau lu gak punya kebahagiaan yang gunanya untuk di-share sama orang lain, yang untuk kebaikan we, mungkin lu akan stuck selamanya di kata I. Dan I itu gak akan ada ujungnya gitu loh. Oh, that's why lo sering ini ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang we-centric tadi. Betul, untuk ngebalance. Jadi dari tahun 2020 sampai 2026 ini gue tiap tahun tuh punya cost yang berbeda. Dari 2020 misalnya gue panti disabilitas, 2021 waktu itu gue ke lelang lukisan ya, gak usah ke NTT, untuk banjir NTT waktu itu. Dan tahun berapa ya, gue lupa nih, udah lupa banget. Terus ada juga ke Kampung Pemulung, ada juga ke mana lagi ya? Ya lu pernah ke Papua juga anyway. Papua itu, habis itu ke Papua Pegunungan, terus ke Aceh. Dan yang sekarang yang udah gue bina selama 2 tahun ini, sekarang gue lagi fokus ke Rumah Singgah Peduli. Gitu. Oh, makanya kemarin Her Era pun lu pengen contribute ke kawan puan. Yes. Oke. Itu salah satu yang juga gue sering kerja sama, itu untuk membantu perempuan-perempuan yang suaranya diambil lah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sexual violence gitu-gitu. Gila, lu mulai sadar ini tadi dari usia? Itu umur 19 ke 20 itu. Tuh gue benar-benar sadar so many things about my life. Tiap 1 bulan tuh gue menyadari sesuatu yang baru. Kayak gue kan simpen jurnal nih. Gue selalu simpen log gue tentang apa yang gue alami sehari-hari. Gue setiap kali lihat diary gue umur 19 tahun dan lihat masalah hidup gue sekarang, gue kayak, lu gak ada apa-apanya masalah lu sekarang sama FI 19 tahun. FI 19 tahun ini harus ngelawan financial difficulty, gak kuliah, pandemi, ditambah bener-bener ya situasi yang banyak lah, identity crisis, tiba-tiba handle uang, belajar hukum, kena hate pertama kali. Itu semua formatif 19 sampai 20 tahun. Gila banget. Tapi lu sadar gak lu mengalami awakening yang biasanya dialamin oleh orang umur 40-an ya mungkin? Lu sadar gak? Kata orang-orang kayak gitu. Katanya umur 40 baru sadar. Tapi ya makanya gue selalu anggap ya ini privilege gue, yang berarti gue dikasih figure out cepet banget. Berarti gue harus lebih produktif daripada banyak orang juga. Kayak udah figure out cepet, ya lu harus jadi berkatnya lebih cepet juga gitu. Gak banyak wasting ya? Iya gitu. Mungkin emang dikasih kapasitasnya lebih-lebih dari yang di atas. Ya berterima kasih aja lah. Lu berarti termasuk Gen Z ya? Masuk dong. What do you think about Gen Z, Pak? Gen Z ini bukan mental tempe. Gen Z ini cuma generasi yang paling banyak informasi. Sesimpel itu. Dulu di zaman lu kok, lu kalau misalnya mau cari tentang pekerjaan, lu baca apa sih? Yellow Pages gak sih? Enggak, gue gak setua itu anak aja. Enggak. Lihat koran, kayak tapi lihat koran, listing. Enggak enak dari aja. mana emang? Enggak, itu mungkin di atas gue lagi. Gue masih milenial, weh. Ortu gue kayak gitu sih. Ortu gue kayak gitu, ya. Tapi lu dulu cari kerja di mana? Enggak cari kerja, gue gak pernah cari kerja. Tapi era lu, kan lu gak segampang buka LinkedIn ada warna-warna hijau di sekitar profile picture lu kan? Enggak. Tapi era gue sudah mulai terpapar LinkedIn. Udah mulai. Tapi belum segampang generasi gue, di mana lu liat IG story aja ada lowongan kerjaan. Iya, sekarang bisa hiring lewat threads ya. Iya, makanya hiring lewat threads aja bisa. Generasi gue ini adalah generasi yang paling banyak opsi. Makanya kita paling banyak takutnya juga. Karena kita takut salah jalan. Kita dipaparin setiap hari informasi cara sukses tuh ternyata A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oke, yang mana yang paling cocok buat gue? Takutnya kalau gue ngabisin banyak waktu di opsi A, ternyata B lebih cepat buat gue. Jadinya apa? Kita decision paralysis. Kita jadi takut bergerak. Jadilah overthinking. Jadilah anxious. Semua itu berbuah-buah kenapa pilihan kita banyak. Tapi at the same breath, generasi gue itu adalah generasi yang paling cepat belajar. Karena kita bisa melihat opportunity di semuanya loh. Kita belajar cepat banget sekarang with AI especially kan. Lu mau opsi manapun pasti bisa gitu. So apa yang membuat seorang Gen Z bisa jadi seorang Eva Alicia? Pengenalan diri. Sesimpel lu harus tahu diri lu sendiri. Gak banyak yang tahu, tapi dulu itu gue kerja kantoran loh. Dulu gue pernah kerja di koran Kompas. Gue pernah ngalamin tuh yang tap in jam 7 pagi, terus pulang jam 11 malam pernah. Terus gue juga dulu pernah kerja di startup. Ya jadi cici-cici SCBD gitu ya. Kerja di tech startup gitu, kayak ngerti lah kayak
suntik-suntik dana dan lain-lain, Di valuasi gue usia mulai berapa mengerti. itu? Pas gue sekolah, tiap kali gue libur sekolah gue pasti kerja. Dan lulus sekolah juga gue masih sempat kerja. Gue waktu itu sempat kerja di kayak startup painting juga. Pernah kerja di non profit iya. Jadi desainer. Jadi gue ngeliatin rumah-rumah dibangun gitu di Tangerang. Kayak buat non profit. Apalagi ya gue pernah kerja di kasir. Gue pernah jadi freelance designer. Bikin undangan pernikahan. Bikin undang-undangan Sweet Seventeen. Jualan buku, jualan brownies. Gue pernah coba banyak hal. Nah, banyak orang itu selalu mikir kalau lu coba banyak hal dan lu gak pilih salah satu dari itu, lu ngabisin waktu. Itu Oke. salah. Oke, elaborate. Ketika lu coba banyak hal dan lu gagal, lu itu mendapatkan sesuatu yang sangat mahal. Yaitu tahu apa yang lu gak suka. Namanya proses eliminasi. Hidup ini bukan cuma nambahin kayak orang-orang selalu pikir untuk tahu jalur lu yang tepat, lu harus selalu menambah sesuatu. Enggak, kadang untuk tahu jalur lu yang tepat, lu harus tahu apa yang harus di-remove. Itu yang gue tahu. Contohnya dari pengalaman gue yang dulu, gue sadar ternyata satu, gue gak cocok kerja dalam tim. Gue gak suka kerja sama orang. Makanya gue bilang, gue partneran sama Koteo aja, ini first partnership gue. Dan kayak hokinya Koteo ini ada seseorang yang sangat bisa ya membimbing gue dalam bekerja sama. Karena gue jujur gue parah banget working in a team. Iya, gak dibalas-balas chat gue bener-bener. Tapi cara gue run tuh kayak bener-bener individualis. Dan ketika gue lagi mau run, gue run banget. Oh, Lu iya, ngerti iya, gak sih? iya. Kayak gue tahu working style gue kayak gitu. Dan itu mau gue coba ubah sampai kayak gimana pun, itu ketabiat gak bisa gitu loh. Jadi daripada gue fight it, gue cari pekerjaan yang cocok sama gue. Yaitu working at my own pace. Yang ketika situasi itu bisa gue kontrol. Contohnya bisnis. Contohnya content creating. Itu kan output lu itu sama dengan apa yang lu taruh. Beda sama ketika lu kerja dalam struktur. Kalau gue dulu kerja dalam struktur, gue tuh banyak bete-betenya sama bos gue. Karena kayak, kok lu gak lebih efisien daripada cara gue berpikir? Paham gak sih? Iya. Jadi dari situ gue tahu, oke, umur 20, umur 19, gue gak akan sih cocok kerja kantoran. Mau dikasih opsi lu kerja opsi paling tinggi nih di consulting paling top big 3 bla bla bla, gue tolak pasti. Karena gue tahu itu bukan gue. Itu eliminasi loh kok. Kapan lu bener-bener aware bahwa oh ini style yang paling cocok dan bisa bikin gue optimize? Itu berjalan ya. Cuman gue aware banget ada satu momen, itu gue sadar ketika gue itu orang yang kalau misalnya kerjain sesuatu, gue harus run in sprint. Iya banget sih. Gue gak bisa punya bisnis yang evergreen. Gue gak bisa punya project yang evergreen. Maksud evergreen apa? Dari tahun pertama dimulai sampai tahun selesai, itu dia selalu harus stabil dan harus selalu stagnan. Gue tuh kayak, kalau kata Koteo gue kayak nuklir mini. Jadi gue tuh harus jeder, istirahat. Jeder, istirahat. Jeder, istirahat. Kenapa? Karena skill gue yang paling kuat kayaknya tuh creativity. Dan creativity gue itu bukan sesuatu yang gak ada waktu restnya. Gue tuh harus rest justru. Ya lu excellent banget di project base lah ya. Banget. Ngomong simpelnya gitu. Otak kanan juga gitu loh. Makanya ketika dikasih kayak, Eva lu disuruh kerjain operations, finance. Gue tahu someone else is gonna do it better than me. Gue mending kasih ke orang. Gitu loh. Gue fokus di yang gue jago aja gitu loh. Gue gak mau coba rakus. Is it important buat gue tahu seluk beluk yang lain? Yes. Tapi sebatas tahu aja. Oke, berarti lu bisa bilang bagaimana Gen Z jadi seorang Eva Alicia karena memang lu udah kenal dan lu tajemin setelah lu kenal. Tapi kan balik lagi tadi lu bilang ini adalah generasi yang paling banyak informasi. Ya. Gimana sih tipsnya untuk mungkin teman-teman Gen Z yang sekarang nonton nih, kan semakin lu capable, opsi semakin banyak, Ya. peluang semakin banyak. Terus tips praktikalnya apa untuk bisa belajar kayak lu tadi nih? Bener-bener, oh iya ini harus gue eliminasi gitu. Pertama-tama, kalau lo mau sukses, kurangin penggunaan sosial media lu. Bukan karena sosial media itu gak useful. Gue kerja di sosmed, oke? Bener-bener gue sosmed itu ladang uang, yes. Tapi kalau lu cuman consume lebih banyak daripada lu create, yang ada, lu tuh cuman bikin pathway terlalu banyak di otak lu yang jadi bahan pikiran. Mulai unfollow orang-orang yang bikin lu tuh nge-trigger kayak, gue pengen kayak jadi dia, tapi lu tahu itu sebenarnya gak sejalan sama lu. Yang ada akhirnya lu kayak distracted terus. Mulai unfollow, it's okay. Unfollow itu bukan artinya lu benci ya, tapi kadang lu menjaga aja. Dan anyway influencer-influencer yang lu ini, mereka juga gak baperan kok kalau unfollow, chill aja gitu. Mereka juga gak ngeliat lu, mereka gak tahu gitu. Unfollow influencers yang menurut lu gak influence lu to a better way. Literally nama kerjaan mereka influence. They're supposed to influence you somewhere. Kedua, kurangnya juga waktu lu di social media untuk entertainment. Ini salah satu yang gue sadar tentang diri gue. Kalau gue gak taruh durasi ke pekerjaan gue bisa bebas menentukan durasi pekerjaan itu kapan selesainya. Misalnya gue bilang nih, gue bakal cek email
Oke. Tapi gue gak limit diri gue mau cek email dalam 2 menit. Gue bisa cek email dan jadi 2 jam. Scrolling, buka satu-satu. Malah akhirnya gue jadi deleting spam. Gue jadi baca-bacaan email lama. Paham gak sih? Jadi sekarang ketika gue buka sosmed tuh attitude gue sama. Gue mau entertain sama berapa menit? 10 menit. Oke. 10 menit gue ngeliat gue mulai jam 5.10. Gue selesai 5.20. Sesimpel itu. Dan lu strict ya sama itu? Strict. Karena ternyata ketika lu taruh durasi-durasi dan lu bener-bener take your time management to your kayak sebagai priority lu sadar waktu lu sebenarnya banyak. Lu butuh terhibur nih, oke lu butuh refreshing buka HP, lu gak butuh 2 jam, lu cuma butuh 2 menit, beres kok. Nonton berapa reels, berapa TikTok, udah happy, udah. Itu loh, itu sesuatu yang mahal banget, gue baru sadar tahun ini. Oke, Gitu. gue penasaran juga. What do you think about millennials? Lu. Anyone, karena gini, gue lihat Gen Z sebright apapun mereka, mau jalur profesional ataupun jalur bisnis, kebanyakan partnernya itu pasti ketemu dan beririsan dengan millennials. Yeah. So, gue pengen tahu kalau dari lo sendiri, kan kita selalu, menurut gue nggak fair lah. Semua orang selalu ditanya, menurut tuh Gen Z gimana? Gen Z tuh ini ya, Gen Z tuh itu ya. Yeah. Tapi gue justru penasaran sama Gen Z yang bisa optimize kayak lu gitu ya. Cara lu mandang millennials tuh seperti apa gitu? Deg-degan gitu pertama, milenial kaku harus joget lebih banyak. Gua dong. Sorry, milenial yang ini doang. Enggak, tapi jujur mungkin kalau dari perspektif Gen Z gue, we actually want to be like you. Kita pengen jadi orang yang lebih terstruktur. Jujur, ini dari lubuk hati kata Gen Z yang terdalam tuh kita pengen jadi orang-orang yang kalau bisa gue gak sebanyak ini informasi dalam otak gue mau deh. Gue pengen lebih strict sama diri gue kayak kalian gitu loh. Kalian tuh gak ada dulu addiction sama AI. Kita jujur ya, kita Gen Z tuh ngerasa bersalah tau. Kita kalau pakai AI juga, kita tahu otak kita makin tumpul sebenarnya. Gitu loh, kayak we know that gitu loh. Tapi kayak makanya kita agak iri. Dulu mungkin orang tua kita gak ada ginian, makanya mereka kayak lebih paham gitu loh, sama lebih disiplin, intune, lebih disiplin gitu. ya. Dan jadi kayak sekarang karena kita udah manja banget dan sangat mudah, kita jadi kayak jujur ya ini gue pribadi sih, gue nggak speaking for all Gen Zs, tapi kadang gue ngerasa kayak mungkin ini kayaknya karena gue terlalu manja deh. Gitu. Jujur kita pengen kayak kalian gitu. Tapi ya personal opinion gue terhadap millennials ya, kalian hebat lah. Kalian itu generasi yang berhasil break dari boomers. Dan gue sendiri Gen Z ngomong ke boomer tuh rasanya capeknya minta ampun jujur. Kayak berhasil keluar dari zaman gaptek gitu. Iya, maksudnya kalian adalah generasi yang kalaupun kita mau ngomongin kayak hey I need time buat istirahat untuk mental health gue, kalian meskipun itu mungkin konsepnya masih agak foreign, kan akan mengerti. Gitu loh. Gue ngeliat milenial sekarang jadi orang tua, goals gila. Kayak ibu-ibu tenis gitu yang pada bawa anak-anaknya 7 tahun, 8 tahun. Gue suka banget cara parentingnya. Mereka terpapar that balance gitu loh, the strictness of boomers, tapi juga the tech savviness of Gen Z gitu loh. Kayak gue suka sih. Semoga gue jadi lebih milenial daripada Gen Z sebenarnya. Lu salah satu orang yang bisa ngeblend everywhere sih. Nah mungkin ada nggak tips buat teman-teman Gen Z yang sekarang beririsan sama millennials, karena apalagi kalau ngomongin profesional ya, mereka begitu masuk minimal SPV-nya kan kalau jarak 5-6 tahun atau di atasnya kan udah pasti millennials. Jarang loh Gen Z langsung sama boomers. Ada, tapi mungkin pekerjaannya di bidang lain ya. Tapi kalau yang terstruktur kan pasti ketemu millennials dulu. Ada nggak lo tips buat teman-teman Gen Z kayak guys you should know this gitu? Untuk Gen Z yang bekerja sama milenial, jangan sombong. Kita gak tahu apa-apa. Ini jujur dari lubuk hati gue sebagai Gen Z yang bekerja sama milenial. Kita berpikir bahwa kita tahu cara paling efektif. Kita berpikir bahwa kita paling tahu kondisi psikologi orang-orang di lapangan. We don't actually. Kayak jangan sombong. Kalau misalnya kalian ada insight yang kayak bisa membantu, be humble enough to know kalau misalnya bisa jadi itu salah, dan sampaikan itu ke supervisor, sampaikan itu ke partner, ke tim milenial sekalian atau yang berbeda generasi, in a way supaya mereka juga mengerti dengan cara yang logis gitu loh. Jangan cuma simply melabel segala hal kayak ini udah gak kayak gini zaman sekarang, itu mah zaman dulu gitu loh. Ya tapi ini Eva walk the talk ya guys, karena dia pernah bilang ke gue kayak kok anything happen kalau gue mulai sengklek atau gue mulai apa, please feel free untuk langsung kasih tau gue gitu. That's why gue nanya ini ke dia gitu, karena dia walk the talk gitu ya. Gue pernah bilang sih ke Koteo yang kayak Koteo, jujur gue masih growing up banget. Gue gak tau banyak hal. Kalau gue banyak salah jalan, please lu gembleng gue.
Please gak apa-apa. Mungkin gue akan agak sedikit batu dikit awal-awal, tapi gue pasti open untuk mendengar. Itu dulu, itu esensi ya. Karena jujur aja ya, kita nggak usah munafik di Gen Z. Kita sekarang lihat Gen Alpha aja, kita kayak bocil tau apa, paham gak sih? Itu kita ke Gen Alpha. Oke, jadi kita itu cara milenials melihat kita juga. Kalau milenials lihat Alpha, ih bocil kok tahu semua ya. Iya juga lagi, supaya Gen Alpha menyeramin sih. Mereka tuh mereka kayak robot, mereka kayak setengah robot. Hebat banget sih. We love you Gen Alpha juga, we love all Gens. Di era kayak gini, kalau cuma boleh pilih satu ya, entrepreneur atau content creator? Di era in this economy ya. Iya, Jawaban era gue ini ya, berubah yang setiap relevan tahun. dengan tahun inilah gitu. Jujur, gue tetap pilih content creator. Kenapa? Karena gaungnya paling besar untuk sekarang. Karena kayak ketika gue kan both of them ya, gue entrepreneur dan content creator. Entrepreneur tuh, aduh ya ampun, tampak kekuatan gaung sekarang ya. Apalagi gue kerja di bidangnya retail ya, langsung ke customer gitu. Oh iya, lo ada store di Iya GI ada. ya? Kalau lu nggak ada gaung, lu nggak punya that different edge ya untuk bikin bisnis lu survive. Biasa bisnis tuh bisa survive cuman sekarang kalau modal lu gede. Karena kalau lu datang dari keluarga yang kayak gue, yang kita datang from bootstrap lah ya. bootstrap banget gitu ya, harus ada suatu privilege yang berbeda dan unik. Dan bagi gue privilege gue itu personal branding gue. Gitu loh. Itu yang jujur aja gue gak mau munafik, itu yang nge-leverage semua bisnis gue bisa survive sekarang. Era, Mentehari, Solar God, itu tetap semuanya riding on Eva Alicia. Gue belum great enough of an entrepreneur yang bisa bilang bisnis gue itu bertumbuh tanpa gue. Jujur fair aja. enough. Fair, ini semua masih nempel banget sama Eva. Apakah gue gak pengen dia lepas daripada gue? Pengen lah. Itu justru the hallmark of a great entrepreneur. Tapi susah banget bro. Mungkin kayak beberapa tahun lagi kali ya, ketika gue udah lebih pintar mengolah. Tapi berarti sekarang lo admit Strategi. semua yang lo lakukan itu berhasil karena bantuan personal branding ya? Admit banget. Nah lanjut, personal branding jadinya apa termsnya menurut lo, dan bisa gak sih semua orang melakukan personal branding? Personal branding itu ya, itu sesimpel sebenarnya kalau lu mau bayangin lu lagi di mall, di butik ya, lu lihat showcase-nya, itu personal branding lah. Personal branding sesimpel itu. Itu hanya menunjukkan identitas lu supaya orang-orang itu lebih mudah memahami lu. Karena dunia ini gak adil. Dunia itu lebih banyak memberi kesempatan ke orang-orang yang lebih mudah dipahami dan kelihatan lebih mudah dimengerti. Gimana caranya kita bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti? Sekarang lu tukeran kartu namanya udah jarang. Sekarang tukerannya IG. Ya kan? Kenalan sama pacar aja gitu. Kayak gue punya pacar baru. Lihat tuh IG-nya. Sesimpel itu kan. Your first impression itu akan memudahkan orang-orang untuk bangun yang namanya trust. Kayak di dunia marketing aja tuh kan ada peraturan ya. Kayak kenapa kita suka bingung brand-brand itu suka bakar duit untuk hal-hal yang kayak hard sell. Tuh kadang dulu gue mikir, kenapa ya brand tuh suka bayar orang-orang customer KOL ini untuk pegang produk tuh senyum begini. Kan mereka tahu itu gak Mahal compare. lagi? Iya, ngapain coba pegang produk terus begini? Ngapain hard sell banget, padahal mereka tahu loh itu gak work. Gue mikir, tapi brand besar ini gak mungkin mereka gak tahu, mereka tahu. Tahu gak buat apa? Awareness. Ternyata tuh ada rule ya, correct me if I'm wrong. Ada rule kalau misalnya orang-orang pengen melakukan suatu pembelian, mereka tuh harus lihat produk lu itu 3-4 kali dulu. Baru mereka tuh kayak, oh udah familiar gitu. Ya sama kayak personal branding. Untuk lu bisa familiar dan orang-orang mau melakukan sebuah keputusan sama lu, pengen dealing, pengen partneran, orang harus bisa ngelihat butik etalase lu ini dan kelihatannya kayak something that they want to come in. Enggak sih? Mereka pengen masuk ke dalam toko itu. Ketika align, Iya, sesimpel rapiin IG lu aja. Bio lu, DP lu, itu maka gue selalu bilang, kalau zaman sekarang DP lu masih ke cewek galau yang kosong doang. Mohon maaf sih teman-teman. Lu anak orang kaya apa gimana? Eva sih udah di banyak billboard Eva ya. Aduh ya ampun, gila lu. Tapi sayang banget gitu loh, ketika dimana ada opportunity, lu bisa bilang, oh tapi gue gak butuh. Lu gak butuh karena lu gak tahu apa yang lu lagi missing. Paham gak sih? Lu gak tahu apa yang lu butuh karena lu gak tahu apa yang lu lagi gak tahu gitu loh. How are you supposed to know kesempatan itu lu miss kalau lu sendiri gak pernah coba untuk mancing gitu loh. Kan sesimpel cuman taruh DM for inquiries, taruh pekerjaan lu apa, taruh portfolio kerjaan lu di highlight gitu kan gak susah. Ada gak perbedaan era personal branding dari mungkin beberapa tahun lalu ke sekarang gitu, especially di tahun ini, atau sama aja, atau mungkin yang menurut lu kayak personal branding yang tipikal kayak gini nih yang the future nih, yang akan banyak yang align gitu? Menurut gue sekarang personal branding dulu sama sekarang ya, kayak bedanya apa? Dulu tuh of course
lebih sepi. Dulu tuh lebih sepi banget. Dan sekarang tuh rame banget. Dan dengan banyaknya rame ini, tren yang tercipta dari setiap konten creator yang baru, itu juga ada lagi yang baru. Saya contoh storytelling kayak dulu, kita monolog tuh ngomong di depan, terus gue dulu pakai teks yang di belakang-belakang itu bekerja gitu kan. Sekarang lebih banyak apa? Horizontal video gitu loh. Kayak trend of making people stick itu juga berubahnya cepet banget. Kalau dulu tuh kayak belum ada yang ngeset itu, sekarang berubah cepet banget. Nah, cornersnya jadinya apa? Orang-orang tuh jadi diluted sama people who agree on everything. Oke, Wah, bahasanya elaborate kayak itu seru banget. menurut gua content creator dan personal branding yang kuat itu adalah ketika dia bisa agree dan disagree di spektrum yang ujung sama ujung. Kalau lu terlalu abu-abu, lu sama kayak semua orang. Contohnya kayak gini. Ini sesuatu yang gue pelajarin ya tentang personal branding. Lu kalau misalnya bayangin tentang Eva Alicia, ada orang, ada cewek lagi mau putus sama cowok toksik dia yang selingkuh mulu. Lu kalau ngebayang personal branding Eva Alicia, lu kebayang gak gue ngomong apa? Wah, ngomel langsung. Exactly. Karena gue display personal branding gue sangat ujung ke kanan. Super opinionated, super keras, orang-orang tahu. Tapi sebenarnya kalau lu tanya gue aslinya nih, lu ngomong sama Eva Alicia gak sih? Ya tergantung ceweknya sih, tergantung ceweknya. Kayak gue juga pengen tahu konteks ceweknya tuh kayak gimana. Apakah kayak ceweknya juga maksudnya dulu pernah selingkuh atau something. Jadi kayak mereka kayak ada problem kayak gini. Paham gak sih? Tapi itu jadi abu-abu banget. People don't like gray areas. People like something to agree on. Itu sesuatu yang gue notice ya. Kalau lo pengen kayak lebih cepet nonjol nih personal branding lo. Karena orang yang terlalu abu-abu itu sama seperti pribadi semua orang aja. Persona semua orang. Ibarat kalau ditanya A sama B. Kita kan orang normal pasti jawabnya kayak tergantung orangnya, tergantung situasinya, ya suka-suka. Gak bisa, lu kok mau jadi personal branding yang mantep, lu harus kayak seorang Theo Derek. Realistis bro, lu kalau misalnya disuruh bermimpi setinggi-tinggi langit, kagak bisa, udah. Iya gak sih? Notice ya sih, itu sesuatu yang bikin lu tuh Theo Derek. Lu tuh agree on one thing and you strongly believe in it. Being bold ya. Yes, you have to strongly believe in something. Lu sekarang udah gak zamannya lu agree doang. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Fa, ada gap gak antara personal branding Eva Alicia sama daily life-nya Eva Alicia? Banget lah. Aku kenal gue aslinya. Ini pertanyaan kayak lucu-lucuan doang emang. Jujur ya, Alicia F9 ini selalu gue bilang itu sebuah strategi. Strategi, gimana cara develop strategi yang bisa sampai bold gini gitu? Lu pilih satu aspek dari personality lu dan lu hyper polish. Bangun sebuah karakter dari personality itu. Aslinya nih ya, gue bisa bilang at Alicia F9 ini cuma 30% lah dari diri Eva yang asli. Apakah gue sehari-hari orang yang disiplin? Yes, tapi gak selalu banget sampai kayak at Alicia F9. Soalnya jujur gue kalau ngeliat at Alicia F9 sendiri, gue kayak kagum dia kayak robot woy. Semua orang yang lihat gue nih, semua orang ketemu gue baru ketemu, wah gila lu kok bisa sih seproduktif itu. Mereka gak nyadar kalau dalam satu sesi IG story itu gue ada 5 aktivitas, kuku gue berubah 5 kali. Ya karena kan udah gue strukturin dari minggu lalu, minggu ini, biar kelihatan dalam satu hari itu kohesif. Kayak satu hari yang bener-bener produktif. Itu framework. Framework, everything is not what you see on social media gitu loh. Kayak aslinya gue cekikikan weh. Nah tadi aja kota yang ngomongin kerjaan di bawah, gue bilang kotanya gue lagi ngamut, gue pengen belanja aja gitu. Agak ada yang ngeliat sisi-sisi kayak gitu. Paham gak sih? Apalagi lu lah yang first and foremost kenal gue. Lu bisa kasih testi sebetapa. Personal branding is, namanya juga branding bro. Kalau lu pengen jadi be yourself, udahlah di second account aja. Gimana caranya lu tidak kehilangan diri lu di dalam personal branding lu? Punya second account. Di second account gue adalah Eva sesungguhnya. Kayak dulu social media gue kangen sih emang era-era kita tuh bisa mengekspresikan who we are entirely di sosmed. Itu gue kangen aja era itu. Tapi sekarang mau gimana ya, I treat my social media, ini my choice ya, social media sebagai bisnis gue. Makanya gue harus tahan-tahan. Semua opini gue yang kayak abu-abu gak gue tunjukin. Semua hal-hal yang terlalu bikin orang-orang confused at Alicia F9 ini siapa ya gue gak tunjukin. Tapi this is just being realistic. Gue pengen cari kerja, gue pengen cari makan dari sosmed gue. Oh, Sesimpel berarti itu. personal lu tuh di-crafted dengan sedemikian rupa sampai se-strong itu. Yes, tapi bukannya being fake ya. Gue cuman hyper polish gitu doang. Ada sisi Menebalkan. Menebalkan. Ibarat kalau
yang disiplin tuh gue highlight underscore gitu. Iya, abis postingnya itu terus. Iya, Jadi itu doang. kebentuk. Kebentuk. Main-mainnya kurangin dikit. Iya, makanya lu kan, gue gak pernah kalian lihat gue kayak upload tentang personal life gue, tentang what I think about relationship, ABC, gue gak pernah upload. Ya orang kalau lihat lo tuh kayak berasa lo sehari punya 38 jam aja kurang. Itu strategi, Itu crafted. Wow. makanya kalau gak gue bikin planner mana laku. Jujur aja nih. Tapi realistically aja, makanya nih gue ngomong, kan kalian yang nonton udah survive berapa menit nih, makanya gue jujur ke kalian. Semua ini di sosmed Pelsong guys. Tapi menurut lo possibility-nya tinggi gak sih kehilangan identitas di dalam personal branding? Bisa gak tiba-tiba Possible saking lo kayak nebelin terus, tanpa sadar diri lo tuh kayak Possible banget. Apalagi ditambah followers banyak ya. iya. Pala lu gede banget sih. Pala lu bisa gede banget jujur. Oke, gue selalu bilang ke Koteo takut nih followers makin nambah. Koteo takut nih rame banget Koteo. Please kayak kalau misalnya gue jadi kayak underestimate things, please gampar gue lagi. Ingetin gue ke diri gue yang sebelum her era ini gak rame kayak gimana. Kayak itu hal yang gue takut banget sih. I'm afraid to lose myself karena dulu hampir pernah umur 19 tahun. Karena terlalu muda dan zut gitu ya. Iya. Jadi lu ngegampangin segala hal gitu loh. Tapi makanya sebenarnya kalau ditanya apakah Eva lean lebih ke insecure atau confident, gue sebenarnya lebih prefer diri gue tuh sangat lean ke insecure dan lean ke pesimis daripada gue lean ke optimis dan terlalu hyper confident. Karena lu kalau mau hyper confident gampang banget. Tapi itu lepas, lu gak bakal dengerin siapapun lagi ketika lu hyper confident. Tapi ketika lu masih pesimis dan lu insecure gitu ya, lu mau input apapun lu masih terima dengan lapang dada. Iya angle yang lu ambil aja, era ada yang dateng gak ya? Tapi sumpah kayak kemarin tuh sempat ada lagi rame-rame juga ya. Banyak opini lah tentang bisnis-bisnis gue, tentang konten-konten gue. Kayak kalau misal gue biarin diri gue overconfident, mental semuanya kok. Gue bakal bilang, lu bisa apa? Lu kalau misalnya ini lu bikin konten kayak gue, lu bisa gak bikin bisnis kayak gini, lu jangan cuma ngomong. Itu kalau gue membiarkan diri gue over the hook, itu bisa jadi banget. Dan itu banyak terjadi. Banyak. Kita tahu banyak. Jadi kalau lo sendiri di dalam inner self lu, gimana cara lu manage ego lu yang tadi? Karena gini, ini kan pasti perjuangan ya. Karena gimana pun usia lu tuh muda banget untuk achieve segini banyak hal. Gimana cara lu kayak tiba-tiba snap gitu kayak, selain second account lu tadi ya, pola pikir apa yang bisa bikin lu snap kayak, enggak nih, ini nih gue udah mulai gitu. Karena itu kan kadang unconsciously. Lingkungan lu itu nentuin kualitas diri lu. Elaborate. Apa lingkungan yang lu punya sehingga lu bisa keep kayak gitu? Gue hati-hati banget berteman sama teman-teman yang terlalu ambisius. Hah? Iya, Lu adalah salah satu orang yang paling ambisius yang gue kenal. itu dia. Karena gue tahu dalam diri gue udah cukup ambisius. Jadi ngapain gue nambahin api ke api yang udah gede. Gue lebih banyak coba cari teman-teman yang bisa balance antara kehidupan pribadinya atau enggak, even like gue lagi banyak berteman sama ibu-ibu muda. Karena itu benar-benar nunjukin gue perspektif hidup yang kayak, ya this is not all there is gitu loh. Dan bertemanlah sama orang-orang yang over produktivitas dalam lensa yang berbeda. Itu dulu gue pernah berteman sama circle yang highly produktif doang. Wah, gue mau gila kok. Apa yang terjadi tuh? Kesehatan gue hancur. Gue cuma ngeliat segala hal tuh kayak angka. Mereka overthinkingin views, gue ikutan overthinkingin views. Gitu loh. Kalau misalnya lu emang orangnya kurang berambisi, surround yourself with more ambitious people. Tapi kalau lu udah berambisi, cari orang-orang hidupnya tuh lebih in tune. Berarti environment itu lu craft juga. Craft banget. Karena environment juga yang akan nge-craft diri lu. Iya, contohnya ketika gue pilih partner. Gue pilih partner 2. Koteo sama Charles. Kalian lihat gak kontennya apa dua-duanya? Satu hidup realistis ya. Yang kayak awal-awal pas ketemu Koteo aja kita cuma ngomongin value-value doang. Karena bener-bener deh, gue kalau ketemu orang yang lebih api lagi daripada gue bisa tak terkendali. Bisa api banget gue. Koteo ini selalu ingetin gue yang kayak, ini Pak, hidup tuh buat apa sih? Terus ya literally hidup dia tuh meaningful life. Kalau misalnya gue lagi capek, dia lebih yang kayak, dia gak bakal pecut gue, ayo Pak kerja. Dia bakal yang kayak, you need time out. Mau ngobrolin dulu gak? Paham gak sih? Itu. Karena api lu tuh udah nyala sendiri ya. Iya. Dengan udah lu sadar nyala begitu banget. lu nyari yang complimenting itu. Gue aware banget sama orang-orang yang gue surround myself with gitu loh. Termasuk pertemanan-pertemanan gue. Oke, ini unpopular opinion. Tapi gue gak suka banget sama orang yang, kalau misalnya kita lagi ngobrol ya, ada orang yang mereka gak suka, mereka tuh bisa bilang, tuh kan karma, syukurin tuh kan, sekarang lihat tuh, sekarang dia jatuh kan, sekarang kayak gitu kan. Aduh, gak bisa kok.
itu pasti udah gue jauh-jauhin dah, gak bisa. Kenapa menurut lo itu pola pikir yang kayaknya aduh gue avoid deh. Itu apa ya, menurut gue kayak menunjukkan diri dia tuh, dia tahu dia tuh better than someone. Oh, Gue inside. gak suka sama orang yang merasa diri mereka tuh udah better than someone. Gue way better, pertemanan gue tuh yang kayak ya kesian sih. Maksudnya kayak ya ampun, kayak misalnya ada musuh kita yang akhirnya dapat tulahnya gitu ya. Yang maksudnya jahatin kita terus akhirnya kena sesuatu gitu. Gak punya hati untuk berani bilang kayak Syukurin lu gara-gara lu gitu sih gitu ya. itu menular kok, itu menular banget. Kayak gue prefer temenan gue tuh yang kayak semoga kita belajar aja dari ini, jangan sampai kayak gini. Gue prefer orang-orang kayak gitu deh, bukannya so suci nih. Bayang. Tapi tuh ngefek jadi cara pandang hidup lu. Beda angle. Gitu loh, beda angle gitu. Gue suka bilang ini kayak orang-orang yang punya namanya backbone. Gue makanya selalu bilang kalau kokotnya kita lagi pilih-pilih kayak stakeholders dan something, kita lagi ngobrolin kok backbone kok. Males kita temenan sama orang backbone. Gak usah sama backbone ya kan, kok kayak hati-hatilah sama orang-orang yang bisa berbahagia atas kesedihan orang lain. Itu bahaya banget. Ini kemarin kayak ada peristiwa buzzer aja kita lebih kayak udahlah. Iya, mungkin mereka tuh mereka lebih butuh ini daripada kita gitu loh. Kayak have that heart. Mungkin mereka butuh untuk menginjak-injak kita untuk feel better about themselves. Biarkan aja. Kalau perlu ya kita jangan malah kayak iniin mereka, karena kita tahu dalam diri mereka tuh masih ada sesuatu yang kosong. Makanya gue paling gak ngerti sama hater. Kenapa lu perlu hate orang? Buat apa sih gitu loh. Kayak gue tipe orang yang kalau misalnya ke restoran terus makanannya atau servisnya kurang bagus, gue gak ke Google review. Gue langsung ngobrol sama manajernya. Paham gak sih? Buat apa kita jatuhin usaha orang? Ini orang-orang tuh kayak suka jahat tau gak? Apalagi sekarang bukan gimana ya, orang-orang di threads tuh ya suka beropini tanpa mikirin tau gak? Kayak ya ampun, bukan gimana ya. Gue kemarin baru lihat threads kafe orang, salah waiternya satu, tapi yang disalahin kafenya kayak kualitasnya. Padahal gue sendiri pelanggan di kafe itu yang kayak ya inilah setitik, jangan rusakin susu sebelang. Dan in this ekonomi ya, Ini maksudnya ekonomi loh. berdampak sangat besar ke kehidupan orang. Iya, be konstruktif. Apa kalau boleh berpendapat boleh. Tapi alangkah baiknya untuk lu gak juga matiin rezeki seseorang kan. Fa, dengan pemikiran yang dewasa kayak gini, banyak yang udah lu kerjain dan berhasil. Dan lu kan kayak apa ya, mungkin Alicia Eva 9 tuh icon independent or high value woman ya. Posisi Jijik juga ya dengernya. posisi cowok di hidup lu tuh di mana sih? Ngomong simpelnya, lu masih butuh cowok gak sih? Masih butuh lah. Kayak apa lu ngelihat ini? Kayak apa? Misalnya high value woman itu harus ngelihat cowok dari sisi apa? Dan maksudnya gimana nih complementing hidupnya supaya harmoninya terjadi gitu. Sulit banget. Karena kan ada jokes katanya gini. Kalau cowok dapat rezeki banyak, pengen langsung tanya pulang ke rumah pasangannya mau apa. Tapi kalau cewek dapat rezeki banyak, suka nanyanya kebalikan. Kayak gue udah gak butuh cowok ini. Itu kan jokes aside ya. Ngerti. Nah hal kayak gitu gimana lu mengimbanginya sih? Dan lu ngeliatnya kayak apa? Sebenarnya tuh gue ngerasa cewek-cewek high value, cewek-cewek independen ini whatever you wanna call it, itu mereka cuman butuh partner yang menginspirasi aja. Sesimpel itu. Bagaimana menginspirasi orang yang sudah di level kayak lu gitu misalnya? Kita cukup bisa menghormati aja gitu loh. Sebenarnya nggak repot gitu loh. Cewek-cewek high value, cewek-cewek independen, bahkan gue nggak ngerasa kayak harus dibedain antara cewek dan cowok. Pokoknya manusia-manusia yang sudah put so much work dalam diri mereka, sudah sangat maksudnya udah beres sama dirinya sendiri ya. Kita udah ngerti diri kita in and out, kita ngerti daya juang, kita ngerti kayak value-value yang baik seperti apa. It's only fair kalau kita cuman ketemu orang yang bisa influence kita to be even better. Itu aja gitu loh, menambah. Dari segi apa lu bisa ngerasa oh nih orang tuh inspiring dan menambah ya? Karena kan tanpa sadar standar lu sendiri aja kan pasti agak beda nih. Ngerti. Karena lu udah di situ gitu maksud gue. Dan banyak cewek menurut gue sekarang kiblatnya lu banget. Oh, kayak apakah kita masih butuh cowok yang kayak gimana? Cowok yang kayak gimana sih kita butuh? Iya, mungkin buat cewek-cewek yang sekarang gue kan ambisius tapi kan gue thriving loh. Gue kan pengen punya hidup sendiri juga yang bisa. Iya, tapi ruang seperti apa sih yang sebenarnya cowok lu nih bisa isi gitu loh. Wow, salah satunya sesimpel apakah dia bisa menghormati hidup dia sendiri atau enggak. Sesimpel Wah itu. ini dalam banget. Menghormati hidup sendiri tuh kayak apa Fadi? Makanya buat gue pretty simple. Kenapa gue gak bisa sama cowok perokok? Oke. Kenapa gue gak bisa sama cowok yang
gak olahraga. Ini preferensi ya. Iya, Rokok bebas. rokok bebas, tapi ini kan Cuman pribadi ini preferensi for me. Iya, menurut keyakinan Eva. Menurut keyakinan Eva, orang yang maksudnya merokok, gak olahraga, gak jaga makan, minimal badan lu sendiri lu hormatin atau enggak. Karena gue in my day to day gue sangat menghormati tubuh gue, gitu loh. Gue makan sehat, gue olahraga. Apakah sulit? Tapi ya this is the very basic way yang bisa gue lakukan untuk preserve masa depan untuk anak-anak gue juga di masa depan. Kayak kalau misalnya suatu hari gue hamil, ya I want my children to grow up in a body yang kayak sehat gitu loh, nggak membawa segala banyak penyakit gitu loh. Kayak jadi nggak, for me taking care of your own health itu salah satu cara untuk kita tuh benar-benar juga kayak menunjukkan respect untuk masa depan. Berarti kalau dia bisa memanage kesehatan dia, terus keuangan misalnya, Iya, karir itu udah tuh kayak checklist gitu. dia bisa menunjukkan bahwa dia pun siap untuk membawa seseorang ke dalam hidup dia secara aman. Paham gak sih? Gue have nothing against perokok dan lain-lain. Banyak kok surrounding teman-teman gue juga ini. Cuman kan preferensi gue sebagai seorang perempuan yang nanti akan membawa anak-anaknya. Gitu loh. Better daripada anak gue nanti grow up around passive smokers atau ngeliat papanya yang kayak setiap hari gak menjaga kesehatan dan jadi sampel buruk ya di rumah, jadi banyak kayak makanan-makanan gak sehat gitu kan. Better gue cariin dari awal tuh udah sejalan sama gue secara value itu. Menjaga kesehatan salah satunya. Kedua juga kayak kan jadi kelihatan tuh patternnya, menjaga kesehatan, keuangan juga. Apakah dia punya pandangan keuangan yang sama kayak gue? Apakah dia tipe yang kayak hambur-hamburin, pikirin nanti, atau dia tipe yang kayak oke, kita strukturnya udah bener dulu terus kita budgeting gitu. Paham gak sih? Kayak Berarti gitu-gitu lu doang. lihat kayak sebenarnya itu dari daily life, habit gitu ya. Iya. Hal kecil-kecil yang lu bisa nilai, oh ini orang ngejaga nih. Balik lagi Ada ini orang- preferensi gue ya. Karena ini how gue sendiri memvalue diri gue. Salah satu dari kesehatan itu. Karena gue tahu nih orang-orang bisa twist around and everything. It's a preference gitu loh. Sometimes you like tall guys, sometimes you're okay with short guys, sometimes you're okay with like muscular guys, sometimes you're okay with that. But Preference lah. preference. But for me, respect sesimpel sehat dulu. Makanya gue suka bilang kayak, duh, baru buat gue minimal lo olahraga deh. Gue gak bisa banget sama cowok olahraga karena gue aktif banget. Gue tiap hari olahraga kan. Itu deh. Lah terus kalau misalnya lu udah punya habit daily life kayak gini ya, terus one day lo misalnya nikah, lo tuh bisa jadi kayak ibu rumah tangga aja atau lo tetap harus jadi Eva Alicia yang ada porsinya sendiri di sana atau kayak gimana gitu gambarannya? Karena banyak orang tuh tanpa sengaja melihat pernikahan tuh jadi hambatan kehidupan ketika mereka sudah thriving for something gitu. Kalau lu sendiri ngeliat ini gimana? Banyak orang pikir Eva Alicia ini seseorang yang gak ada remnya dan gak ada ujungnya gitu kan. Kelihatannya kayak oh cewek ambisius, cewek independen. Justru aku ini bekerja keras sekarang. Aku ini benar-benar semangat gas ambisi sekarang. Supaya suatu hari ketika aku jadi istri dan jadi ibu, aku gak menyesal dan menyalahkan anak aku dan suami aku. Oh berarti ini fase. Karena aku tahu one day I want to be a mom. Ini keputusan pribadi gue pengen punya anak. Dan ketika anak itu hadir dalam hidup gue, pastinya akan ada banyak rutinitas gue yang harus gue sacrifice. Gue sendiri lihat orang tua gue sendiri kayak mama gue dulu cita-cita jadi apoteker. Tapi gara-gara punya anak 3 ya sibuk ngurusin anak lah. Apalagi formative years anak-anak harus secara emosional harus didampingi. Secara fisik apalagi kan. Dan apalagi laki-laki yang gak ngebawa anaknya ya. Laki-laki emang menurut gue at the end of the day, mereka yang kejar cari bola untuk kasih makan keluarga. I think it's only fair gitu. Karena emang cewek secara biologis kita emang Primitifnya udah begitu. Iya primitif, kita udah diberikan rahim ya. Literally you are the caretaker gitu. Regardless orang-orang mau beropini apa, ini opini saya pribadi. Saya tetap merasa peran seorang ibu tetap penting untuk formative years anak, apalagi awal-awal. Ketika anak-anak itu bertumbuh gede, gue gak pengen nyalain dia. Itu aja. Kayak lu bayangin kalau misalnya gue nyalain anak gue kayak gara-gara lu, gue dulu gak pernah jadi mimpi-mimpi gue udah tercapai. Lihat teman-teman gue sekarang punya Pagi suatu hari gue mungkin punya anak cewek. Anak cewek gue harus bisa bertumbuh untuk tahu bahwa lu sebagai wanita, iya lu dikasih rahim, tapi lu tetap bisa kok punya mimpi. Sesimpel itu. Makanya ngegasnya sekarang gitu loh. Dan ada fasenya. Ada fasenya. Gue excited banget loh nanti untuk fase gue married dan gue settle down dan kayak gue kayak punya anak. Tiap hari kerjaannya gue udah bilang, gue pas hamil gue mau kuliah.
Serius kan hamil nih, gak ngapa-ngapain gitu. Gue gak bisa Kuliah yang terlalu online aktif. atau Kuliah apa online gitu ya? pasti. Gue udah bilang gue akan S1 pas gue hamil yang punya anak deh. Gue akan S1. Terus gue udah ngebayangin. Kayak gue udah bilang juga nih untuk calon suamiku suatu hari yang nonton nanti. Tolong dong siapin satu art studio. Satu ruangan kecil aja, gak usah gede-gede. Kenapa? Itu nanti akan jadi kandang gue selama beberapa tahun. Gue coba pengen ngelukis aja tiap hari. Gimana ya art studio. Sesimpel itu. Gak repot lah. Amin ya. Amin. Amin. Ini last question ya, mungkin ini tanpa terasa udah mau sejam nih Pak. Menurut lu privilege sengaruh apa sama keberhasilan orang, dan pandangan lu tentang privilege tuh kayak apa sih? Privilege itu penting, tapi privilege itu bukan segalanya. Beberapa bulan yang lalu, gue berbicara di conference di luar kota yang di garis paling depan yang nonton gue itu triliuner. Waduh. Beberapa 5 apa 4 banyak lah. Orang-orang kaya yang punya pabrik, yang followersnya sudah jutaan, punya bisnis IPO banyak banget semuanya. Mereka semua membicara di acara itu. Dan gue juga. Ketika gue berpikir gitu, gue persiapin bahan gue mau presentasi apa di panggung ini. Gue mau ngomong apa ini. Apa yang bikin gue tuh layak berada di sini. Sesimpel, oke, gue mungkin gak punya saldo miliaran, rekening yang kayak ratusan juta, ratusan miliar ya teman-teman ya. Tapi gue terlihat, sesimpel gue punya privilege terlihat. Lu mau mengusahakan segala sesuatu hal di dunia ini, lu minta dunia untuk mengapresiasi lu, tapi kalau lu sendiri gak pernah tunjukin ke dunia, hey lihat, gue bisa loh untuk lu apresiasiin. Susah gitu loh. Gue di stage ini loh gitu ya. Iya. Jadi ketika gue naik stage itu gue bilang, gue bukan siapa-siapa, tapi gue berada di panggung ini. Berarti menunjukkan kalian semua yang nonton ini di belakang row itu, kalian juga bisa. Sesimpel apa? Kamu bangun sendiri privilege kamu untuk bisa terlihat. Wow. Dan Udah. orang mungkin udah gak membedakan, udah gak mikir background apalah di dalam sana gitu ya. Sama-sama di panggungnya, sama-sama di ruangannya. Iya gak sih? Kita bisa selama-lamanya kita cuma nyalain privilege, bisa kok. Enak soalnya nyalain privilege, enak jadi korban. Karena kita gak perlu bertanggung jawab sama situasi kita. Salin aja orang terus, enak gak beban. Tapi cobalah, daripada kamu stuck di dunia privilege itu, kamu coba cek apa yang kamu udah punya sekarang. Kamu punya otak, punya wifi, punya HP buat nonton ini. Berarti kamu punya kemampuan untuk apa? Minimal personal branding. Minimal untuk belajar lewat TikTok, lewat YouTube. Cara belajar ads. Cara belajar untuk bikin konten yang baik. Cara belajar untuk apa? Makanya aku selalu bilang personal branding ini untuk orang-orang yang gak privilege. Cobalah. Bener. Personal branding adalah tangga untuk orang-orang yang nobody become somebody ya. Iya, siapa lu, siapa gue kok. Iya bener. Kayak waktu itu apa? Paris Fernandes aja nunjuk pohon pisang. Iya. Sekarang jadi CEO HSS ya. So mungkin closing statement Pak, buat teman-teman yang nonton hari ini. Menurut lo mereka harus mulai personal branding atau enggak? Dan kalau iya harus, kira-kira tips apa yang mereka bisa langsung praktekin abis nonton ini gitu? Sesimpel rapiin Instagram kalian punya bio. Bio. Iya, sesimpel itu. Karena itu ibarat channel untuk orang-orang tahu apakah kalian tuh open untuk kolaborasi atau enggak. Untuk mereka tahu apakah kalian open untuk pekerjaan. Sesimpel itu. Rapiin dulu apa yang kalian kerjakan sehari-hari. Who are you? Gak usah keren kok. Aku aja taruh diri aku painter di situ, pelukis. Apakah aku pelukis kayak Picasso? Enggak, tapi aku taruh aja. Minimal apa yang harus ditaruh di bio orang? Minimal taruh pekerjaan kalian. Apa? Student. Kalaupun student bahas apa, misalnya geology student gitu ya, atau belajar matematik student di mana. 1, orang-orang tahu konteks kalian. 2, taruh misalnya kalau kalian gunakan social media untuk balik lagi ya, persebaran kan orang-orang banyak gunanya ya. Kalau misalnya kalian emang gunakan untuk bikin konten dan kalian pengen naikin akun kalian to be a content creator, ya taruh your tagline konten itu untuk apa? Misalnya helping you kayak achieve bla 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 bla, Purpose-nya. helping woman bla bla bla. 1, 2. Ketiga, taruhlah usaha-usaha kalian. Apa? Portfolio kalian, akun portfolio kalian, bisnis kalian gitu. Jangan dikosongin gitu loh. Sesimpel itu. Ketiga, rapiin highlight. Highlight kalian itu minimal dirapin, jangan cuma red kalian dari tahun 2017. Rapiin lah itu apa, misalnya what do you do, portfolio. Terus pin post juga kalian rapiin. Cukup 3 post pertama kan sekarang ada fitur pin. Tunjukin who are you, what do you do, service kamu apa aja. DP diganti jadi muka yang jelas. Jangan cuma taruh ayat ya. Jangan cuma taruh aduh quote-quote gitu kayak cewek galau ah. Ya gitu aja. Sesimpel itu kok. Itu dulu praktikal banget kan, gak susah.
Tapi ketika kalian, ini asal aku bilang, ketika kalian rapiin IG kalian, notice something. Identitas kalian juga udah mulai berubah. Little by little. Kalian akan merasa sedikit lebih pantas untuk melakukan step berikutnya. Makanya aku gak kasih kalian step-step selanjutnya. Tapi kalau kalian udah taruh di bio kalian you are someone, dan kalian udah taruh di M4 inquiries, semangat lu pasti. Semangat. Gila, ini sejam insightful banget sih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima ya. kasih. Widih. Semoga jadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih. Bye.